Ya gini Tri. Eh, nyerah, ya iya emang harus nyerah, udah 50 tahun men. Gitu, taruhlah satu tahunnya berapa tadi, 1,9 triliun. Iya. Kali 50 tahun berapa tuh habisnya uang negara. Mulai Prim? Oke. Halo guys. Anjir guys. Ya, kembali lagi dalam kanal Indonesia Tanpa Stigma, kanal di mana kita bisa bahas obrolan tentang banyak hal. Penting buat orang lain, belum tentu juga penting bagi sebagian yang lainnya. Tapi ya, tenang lah, anggap saja penting. Episode kali ini kita bakal bahas satu topik yang sudah bertahun-tahun selalu jadi pembicaraan banyak orang. Dan pasti ada beritanya tiap hari. COVID-19? Bukan. COVID-19 baru tahun berapa, Pak? 2019 lah. Baru akhir tahun lalu, Maret di Indonesia mulai muncul, baru kemudian hampir tiap hari ada soal COVID-19. Tapi bukan itu yang akan kita bahas. Pilkada? Hoream pisan. Hoream pisan bahas pilkada manya. Nah, episode Males kali ini banget. kita bakal bahas soal yang saya bilang tadi. Tiap hari pasti ada beritanya. Apa itu kalau bukan narkoba? Ya, betul. Tiap hari kalau saya perhatikan, tiap hari selalu ada pemberitaan soal orang digerebek lah, soal orang make lah, soal orang ditangkepin lah. Ini sesuatu Dites yang urin lah, lagi dites urin lah. demonstrasi itu. Iya, kawan-kawan, narkoba itu banyak orang kan menyingkatnya jadi apa? Narkotika dan obat-obatan. Bahan berbahaya. Kemudian Obat dan ada bahan juga berbahaya. yang mengartikannya narkotika dan bahan-bahan berbahaya. Narkoba. Narkoba. Ada juga yang bilang nafza, Ada juga yang bilang nafsa, narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Tapi perlu dikasih disclaimer juga di sini bahwa kita pakai istilah narkoba ini untuk menggantikan istilah drugs yang dalam bahasa Inggris artinya sebenarnya obat gitu. Oke. Nah, kalau di KBBI, di Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkotika, psikotropika dan obat terlarang. Itu apa? Narkoba. Oh gitu. Iya, itu akronim. Padahal gue udah ini loh di KBBI udah koreksi. Tapi dia masih dicantumkan begitu. Jadi di KBBI daring aja coba. Daring aja. Anda juga di rumah boleh lah daring. Search di situ. Di KBBI masih mencantumkan narkotika, psikotropika dan obat terlarang. Oke, nggak apa-apa lah. Tapi ya itu kan tadi kita harusnya ngomongnya obat ya. Tapi kan obat lebih ke ya obat macam-macam dan itu kesannya menjadi untuk pengobatan saja gitu. Sementara yang kita bicarakan ini drugs itu ya kalau di negara-negara berbahasa Inggris itu drugs itu ya mencakup dari untuk pengobatan sampai rekreasi gitu. Termasuk kayak Rekreasi misalnya itu piknik maksudnya atau kayak termasuk kayak misalnya buat senang-senang kan maksudnya. Alkohol itu drugs, rokok drugs. Pengertiannya sebetulnya itu ya. Iya, kopi drugs. Oke, tahan dulu Pat. Oke. Kita tuh belum mengenalin diri dulu. Oh. Saya Tri Rwanda. Lu siapa Pat? Saya Patri Handoyo. Amesi ke YouTube Pak. Oke. Karena kita bukan siapa-siapa, kudu Betul. memperkenalkan diri dulu lah. Nah, ya itu dia kawan-kawan. Jadi narkoba dengan segala pengertiannya tadi Patri Handoyo sudah jelasin beberapa pengantar saja sebetulnya itu ya soal pengertiannya. Tapi intinya merujuk pada hal yang sama ya, soal narkotika, soal bahan berbahaya, apakah itu obat atau mungkin ya zat adiktif, Zat psikoaktif sebenarnya. Psikoaktif. Dan saya tadi sengaja mengutip apa yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di KBBI. Oke. Ada obat terlarang. Jadi ada selalu terlarangnya. Dan kalau kita ngelihat dalam pemberitaan selalu akan diikuti dengan ya obat bahan terlarang lah atau misalnya berbahaya lah. Saking bahaya dan terlarangnya dia diperangin kan. Bukan cuma di Indonesia, seluruh dunia. Yep. Saya pernah dengar ini sampai puluhan tahun dunia memerangi narkoba. Oke. Dan saya ingat PBB konon kabarnya pernah mencanangkan dunia bebas narkoba tahun 2009. 2009 ya. 2009. Sekarang tahun berapa, Pak? 2020. Bebas narkoba 2009, 2009 ya. Iya. PBB itu ya. Sekarang tahun 2020. Geus bebas gitu. Entul lah. Dan Indonesia dan ASEAN bersama Indonesia sebagai itu 2015.
2015 menyatakan ASEAN bebas Bebas dari narkoba. narkoba. Heeh. Sekarang tahun 2020 udah lewat 5 tahun. Guys, lewat 5 tahun. Tetap yang seperti yang saya bilang tadi. Tetap penangkapan di mana-mana. Artinya masih ada penggunaan itu. Terus kemudian sengketa atau ya sidang-sidang tentang narkoba masih berlangsung. Pemberitaan-pemberitaannya juga tiap hari menghampiri kita di rumah kita, baik dari televisi, surat kabar atau radio atau ya sekarang di sosial media lah. Narkoba selalu ada tiap hari, selalu diperbicarakan. Iya. Oke, dan hasilnya seperti tadi, pasar gelapnya masih ada, kan gitu ya Pat ya. Ada. Nah, Patri Handoyo ini, kawan-kawan saya tuh lagi buka satu buku, judulnya Menggugat Perang Terhadap Narkoba. Dia yang bikin, dan lu nggak plagiat kan Pat? Kenapa? Nggak plagiat kan? Enggak lah. Patri Handoyo Itu sebenarnya proposal sih. sebenarnya proposal ya. Proposal. Tapi ya buku ini judulnya cukup provokatif kalau saya bilang. Menggugat perang terhadap narkoba. Sudah nggak perang, tapi perangnya itu digugat. Iya dong. Oke. Saya bilang tadi, saking gawatnya narkoba ini sampai diperangi, saking terlarangnya, saking berbahayanya narkoba ini diperangi oleh seluruh dunia loh. Seluruh dunia. Terus kemudian Dan ini menjadi perang yang paling lama sejagat gitu. udah berapa tahun? Setengah abad. 50 tahun. 50 tahun. Oke. Coba mana perang ada 50 tahun? Mana? Irak berapa tahun? 10 tahun lah kali ya. Mana lagi? Israel, Palestina. Oke, ini setengah abad diperangin ya. Yoi. Perang paling lama sepanjang Paling zaman. lama sejagat. Nah, dunia memeranginya nih, Pak. Terus kemudian seorang Patri Handoyo menggugat perang itu. Naon cita-citanya, Pak? Iya. Apa cita-citanya, Pak? Ya betul. Ya karena kan gini. Ini udah hampir setengah abad waktu saya mulai nyusun buku ini, yaitu kira-kira sekitar 2000-an awal ya, 2000-an awal. Waktu itu saya kerja di bidang penanggulangan HIV. Di penanggulangan HIV itu ada yang namanya kita mengurangi penularan HIV di kalangan pengguna narkoba suntik. Gitu. Oh, itu jadi faktor risiko ya? Ya, itu faktor risikonya. Nah, tapi gitu, walaupun kemudian pemerintah Indonesia sudah membuat program-program misalnya penyediaan alat suntik steril, kemudian ada substitusi narkoba gitu ya, bisa mengganti. Tapi tetap saja yang namanya konsumen narkoba itu tetap dipidanakan, tetap diancam pidana gitu. Sehingga menjadi sulit buat petugas-petugas atau layanan-layanan kesehatan itu bergerak leluasa untuk supaya orang-orang ini nggak ketularan HIV. Jadi oke, pemerintah, Kementerian Kesehatan punya program untuk pengurangan dampak buruk ini, yang mana mereka nggak ditangkepin gitu. Tapi lu boleh make asal alat suntiknya steril, gitu. Nah, tapi yang lebih besarnya bersih ya, berarti suntikan baru gitu kan? Suntikan baru, tapi mainstream penanggulangan penanggulangan narkoba di Indonesia itu adalah pemidanaan, menakut-nakuti dengan ancaman sekian hukuman. Dan kalau kita bisa lihat ya dari tahun ke tahun itu orang yang menghuni penjara makin banyak justru gitu. Nah, dan lagi juga gini, sejak 2000-an awal itu saya mendirikan Rumah Cemara gitu, dan juga sebelumnya saya kerja di tempat rehab. Oh, Diko pendirinya. Itu salah satunya itu, ya. Dan salah satu ini donor utama, saya donor utamanya Rumah Cemara. Nah, di rehab itu, Kang, banyak orang yang setelah selesai rehab, taruhlah 6 bulan sampai setahun gitu, setelah selesai itu mereka balik lagi, pakai lagi, dan itu kan membuat frustrasi ya. Oh, berarti ya dalam bayangan saya ketika itu, ini persoalannya bukan masalah di orang-orangnya, tapi di masalah kebijakan perang ini. Makanya saya gugat perang itu, karena selain gini, misalnya orang baru keluar penjara atau baru keluar rehab gitu, kalau kebijakannya masih tetap sama, pelarangan narkoba, itu artinya narkoba tetap ada di
jalanan-jalanan gitu. Pasar gelap tadi. Pasar gelap bisa diperoleh di mana saja asal dapat uang, asal punya uang banyak untuk membelinya. Gitu. Sehingga saya mengusulkan, saya mempropos supaya negara lah yang menguasai perdagangan narkoba, entah itu sabu, entah itu ganja, entah itu heroin dan seterusnya. Negara Gitu. Yang menguasai, yang memproduksi, yang menyalurkan, yang meresepkan. Iya rada rame ya. Gini loh, Pat. Bukankah narkoba itu berbahaya? Bukankah narkotika itu seperti kita tadi bilang, dia terlarang, dia berbahaya, sehingga harus diperangin. Nah, gimana? Kok bisa dijawab dengan ya harus dikuasai oleh negara? Sebenarnya komoditas apapun berbahaya lah. Kalau misalnya gula, konsumsi gula berlebihan, bukankah itu jadi penyakit juga? Gitu. Terus apalagi misalnya yang daging kambing gitu misalnya, atau kolesterol, itu kan kalau dikonsumsi banyak sebenarnya juga berbahaya juga. Gitu. Nah, jadi yang diperlukan adalah bukannya pelarangan. Kalau misalnya saya ngambil analogi yang tadi ya, nasi taruh lah. Nasi kita tahu itu banyak gula ya, mengandung gula di situ. Suatu ketika nasi dilarang gitu, apa yang terjadi? Sementara orang masih makan nasi. Makan nasi. Yang terjadi adalah pasar gelap nasi. Gitu. Orang sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi, bikin nasi oplosan, bikin nasi apalah gitu. Karena ladang-ladang nasi, ladang-ladang beras pasti di. Tapi kan nggak bisa lah analoginya sesederhana itu. Oke, saya nasi kasih yang rada makanan pokok. Iya, oke, saya kasih yang rada sedikit ini ya, sama-sama narkoba nih. Rokok. Oke. Kalau rokok narkoba ya? Ya, rokok narkoba. Dia zat adiktif ya, kalau pengertiannya nafsa tadi. Zat adiktif, harus dikonsumsi. Apa yang terjadi ketika rokok misalnya dilarang, diberantas, diperangi? Ya orang nggak akan ngerokok. Enggak juga. Orang nggak akan ngerokok. Itu sudah pernah terjadi gini. Waktu krisis moneter 98, itu rokok saya itu harganya 1.500 gitu. Dan ketika itu sebungkus dia sempat ngilang di pasaran dan tahu-tahu harganya jadi 10.000 atau 15.000 gitu. Gitu. Itu. Dan yang terjadi bukan rokok saya saja yang itu, tapi ada macam-macam rokok yang harganya lebih murah gitu. Harganya lebih murah, bahkan rokok-rokok palsu itu beredar di Indonesia waktu itu. Rokok-rokok palsu. Pasar gelap tadi berarti. Iya, yang lebih murah. Nah, gini deh. Fenomena yang lebih yang kekinian ya. Ganja sintetis. Sinte. Orang bilang sinte ya. Nah, dia kan mencoba gini. Karena ganja ini udah dilarang dari tahun 76 setidaknya di Indonesia. Dia akhirnya para produsen ini mencari cara supaya jualan komoditas yang enggak terlarang. Dia bikin tembakau sintetis, bilangnya ganja sintetis ya kan. Ya kayak gitu-gitu. Jadi semakin banyak narkoba sintetis, narkoba oplosan itu yang dibuat. Pelarangan alkohol juga sama kayak gitu. Bahkan pelarangan alkohol itu ya sudah kita tahu sudah merenggut nyawa itu banyak banget. Itu kan gara-gara sebuah daerah menerapkan kebijakan perda untuk mengatur alkohol kan. Alkohol hanya boleh dijual di hotel berbintang, terus di restoran mewah, di terus bar, di bar. Nah, sementara alkohol itu kan yang konsumsi bukan cuma orang-orang kaya, rakyat jelata juga konsumsi alkohol kan. Nah, otomatis mereka yang jelata ini yang nggak bisa mampir ke bar untuk beli alkohol, ya bikin sendiri gitu, ngoplos mereka sendiri. Mereka yang nggak punya duit ya? Ngoplos sendiri. Itu salah satu bahayanya. Belum lagi kita ngomong soal anggaran untuk perang narkoba ini. Gitu. Saya punya catatannya. Nih. Setidaknya anggarannya BNN ya, Badan Narkotika Nasional. Tahun 2007 itu anggarannya ada 234 miliar. 234 miliar rupiah itu di tahun 2007. 10 tahun kemudian angkanya menjadi 1,94 triliun. Berapa kali lipat tuh ya? Berapa kali lipat coba? Oke. Berapa tuh?
Berapa tadi awalnya? 234. 234 jadi 1, ya hampir Ya, hampir 5 enggak dong. Iya dong. Iya Iya hampir kan? 10. Hampir 10 kali lipat. Iya. Nah, yang terjadi gini. 2008 itu ada estimasi, ini BNN sendiri yang ngeluarin ya. Perkiraan jumlah konsumen narkoba konsumen yang mencoba narkoba itu jumlahnya ada 800-an ribu orang. Gitu. Kemudian tahun 2011 itu ada 1.159.000 orang. Tahun 2014 yang mencoba narkoba jumlahnya 1.600.000-an orang. Tahun 2017 itu 1,9 juta orang. Gini, harusnya dengan penambahan jumlah anggaran yang 10 kali lipat itu, BNN harusnya bisa mengurangi jumlah orang yang Pakai narkoba. coba-coba, Yang bukan coba-coba cuma malah pakai, ya? yang coba-coba. Tapi dari data-data ini menunjukkan itu justru meningkat orang yang coba narkoba. Justru Meningkat gitu. Jadi ngapain banyak-banyak ngeluarin duit buat anggaran itu. buat anggaran itu? Belum lagi kalau kita bicara Indonesia, negara dengan jumlah pulau terbanyak sedunia, kemudian juga luasnya juga besar, itu butuh berapa personil kepolisian gitu untuk menjaga supaya narkoba ini nggak beredar. Oke. Tapi mari kita lihat dari sisi yang lain, Pak. Dengan dilarang, dengan aturan yang ketat, sampai ya katakan aja memang perang total pada narkoba, bukankah itu tujuannya bagus? Orang biar nggak pakai. Bukan kan pertanyaan saya di awal tadi, bukankah narkoba itu berbahaya? Betul, tapi kan gini, dia perang terhadap narkoba itu baru 50 tahun. Sementara umat manusia itu memanfaatkan narkoba 1500-an sebelum Masehi. Sudah ada. Ganja itu dipakai di Mesir 1550 tahun sebelum Masehi. Gitu. Terus opium juga sekitar segitu di daerah Mesopotamia ya. Daerah sekarang tuh Iran gitu-gitu ya. Iran terus Irak gitu kan. Kemudian koka itu dipakai sama masyarakat Andes dari tahun nggak kapan tahu. Makanya Evo Morales waktu 2008 Amerika Latinan itu ya. Evo Morales Bolivia ya, presiden Bolivia. Itu sampai gini, di sidangnya PBB dia bawa daun koka. Dia kunyah tuh koka di depan sidang umum PBB. Koka ini penghasilan kebudayaan negara. kita dari nenek moyang kita itu nggak mungkin diberantas gitu, karena ini sangat diperlukan untuk bekerja di dataran-dataran tinggi. Iya, dan itu jadi diatur tata niaganya kan di sana kan. Ya, kemudian Evo Morales itu atau Bolivia keluar dari perjanjian tahun 61, konvensi PBB tahun 61 tentang narkotika. Dan urusan koka di sana diurus sama UNESCO yang ngurusin kebudayaan, pendidikan dan kebudayaan ya. Gitu. Oke. Artinya kan narkotika itu sebetulnya udah dari dulu digunakan oleh manusia. Dari zaman dulu. Nah, dan gini Kang, yang banyak digembar-gemborkan itu kan adalah stigmanya bahwa semua narkoba itu sama brengseknya gitu. Padahal enggak. Misalnya ini ada nih penelitiannya Dr. Jack Hemmingfeld, PhD dari National Institute of Drug Abuse. Ini ada setidaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6 narkoba populer. Ada nikotin, heroin, kokain, terus alkohol, kafein, sama ganja. Nah, untuk gejala putus obat, yang paling tinggi itu adalah sebenarnya nikotin. Gejala putus obat tuh orang kalau udah lagi putus obat dia ngerasain nggak enak badan gitu, terus males ngapa-ngapain, itu nikotin disusul sama alkohol keduanya, kemudian heroin, kokain, kafein, dan terakhir ganja.
Itu untuk efek gejala putus obatnya. Potensi ketagihannya itu yang paling tinggi adalah yang paling tinggi potensi ketagihannya itu alkohol gitu. Tapi kenapa alkohol dibanding misalnya ya potensi ketagihannya dibanding misalnya ganja deh gitu. Tapi kenapa alkohol di sini kita bisa resmi dan ganja selalu dilarang? Yaitu perbandingan dua zat tadi ya. Dan kalau lihat secara summary-nya di sini yang paling yang paling sedikit mudaratnya itu justru ganja, bahkan ketimbang nikotin sendiri. Gitu. Ketimbang rokok sendiri. Artinya rokok jauh lebih berbahaya ketimbang ganja. Betul. Yang mau saya katakan gini, kebijakan narkotika di Indonesia bahkan di dunia secara internasional itu tidak berdasarkan kajian-kajian ilmiah. Pelarangan itu tidak berdasarkan kajian ilmiah. Dugaan saya dan ini bisa kita track, bisa kita urut sampai ke belakang. Itu karena masalah perang dagang aja sebenarnya gitu. Masalah perang dagang. Pernah dengar perang candu kan? Oke, perang candu itu kan gara-gara gini. Orang Inggris ngambil candu di India. Oke. Dia ngambil candu di India, transit di Hong Kong. Ya kan? Hong Kong masih wilayah Cina waktu itu. Transit di Hong Kong. Oh, belum Inggris ya? Belum. Nah, ketika transit di Hong Kong itu mereka menjualkan tuh candu sama perak, kerajinan perak orang-orang Hong Kong situ, komoditi lain memang laku dan itu tidak disukai sama kaisar Cina ketika itu karena kata kaisar Cina itu merusak generasi bangsa. Gitu. Candu itu merusak generasi bangsa. Ya sama lah dengan sekarang kan orang akan bilang begitu. Tapi kan itu nggak ada dasar ilmiahnya. Oke. Saya selesaiin perang candu dulu, nanti kita masuk ke Jawa ya. Pecahlah perang candu itu sampai 2 seri loh, sampai akhirnya Hong Kong itu jadi wilayahnya Inggris. Kan. Kemudian ada perjanjian Shanghai ya ketika itu. Nah, perjanjian Shanghai itu kemudian berlanjut sampai konvensi PBB tahun 61. Itu yang diharamkan adalah ganja, opium, dan koka. Nah, yang disasar sama rezim pelarangan tahun 1961 itu gini, dalam 20 tahun ke depan sudah tidak ada lagi pemanfaatan ganja, koka, dan opium secara tradisional. Yang dihisap itu nggak bisa, kecuali dia dibentuk pil. Itu baru bisa. Itu isi perjanjiannya gitu. Dalam 20 tahun ke depan. Kalau udah dalam bentuk pil sih nggak apa-apa. Artinya udah masuk industri. Tapi konsumsi tradisional obat-obatan itu nggak boleh. Nggak boleh kan, ngehe banget kan. Jadi harus masuk dalam bentuk ke pabrik dulu. Diolah. Iya, diolah. Dan waktu itu produsen opium itu ada di mana? Opium ada di segitiga emas di Thailand, Laos, Kamboja ya. Kemudian di Afghanistan sama Iran. Di Asia ya, di Asia. Ganja tumbuh suburnya di mana? Aceh. Ya di negara-negara Asia juga. Kemudian koka Amerika Latin, Amerika Selatan. Itu kan sangat geopolitik banget gitu, penguasaan. Jadi orang-orang yang ada di Amerika Latin, kemudian yang ada di Afghanistan, itu nggak bisa menjual produk mentahnya berupa opium dan seterusnya, ganja dan seterusnya ke negara-negara maju PBB. Di Jawa ada bukunya Opium to Java. Opium to Java yang nulis James Eras itu. Jadi si Ras bilang konsumsi opium, candu ya, madat dia bilang. Candu. Kan banyak tuh rumah-rumah candu di Jawa waktu itu. Itu pelanggannya emang kebanyakan buruh-buruh perkebunan. Dan buruh perkebunan itu upahnya 10 sen, tail. Ya, sekitar gitu ya. 10 mata uang baheula lah nya. Mata uang bala. 10. Sementara rata-rata konsumsi opium itu 5 sampai 6. Artinya
Itu rata-rata konsumsi per orang. hari, per hari. Nah. Artinya upah segitu itu sudah sangat memungkinkan untuk nyanduk setiap hari gitu, dan orang masih bisa ada beli, sisanya, ya. masih bisa dikasih ke rumah lah buat masak dan seterusnya. Gaya nama affordable ya. Tidak merusak, harganya itu tidak harus membuat orang menjadi kriminal gitu untuk mendapatkan itu. Gitu, Kang. Oke, jadi artinya saya balik lagi yang tadi, sejak dulu ada digunakan oleh orang, kemudian dilarang dengan pertimbangan-pertimbangan tadi yang mungkin juga politik dagang dan seterusnya, masuk kemudian jadi bagian dari konvensi PBB. Nah, apakah dengan demikian sebetulnya pelarangan ini jadi tidak realistis? Karena orang pada dasarnya tetap punya kecenderungan untuk pakai narkotika. Iya. Semua orang pakai gitu? Nggak semua orang. Sebenarnya sih gini deh. Kalau saya sih pernah bilang konsumen narkoba di Indonesia itu jumlahnya paling 3 juta orang, paling banyak ya, atau nggak sampai 2% dari seluruh penduduk Indonesia. BNN pernah melansir data berapa? 3 juta lebih ya? 3.700.000 orang Indonesia menggunakan narkotika ya? Itu kan nggak sampai 2% kan dari penduduk kita. Nah, tapi itu besar lagi jumlahnya, 3 juta lebih. Itu besar, tapi bandingkan misalnya sama kasus gizi buruk atau pendidikan deh. Gitu, pendidikan yang ya itulah sampai perguruan tinggi itu ada berapa juta orang lebih gitu. Jadi ada sebenarnya kalau Indonesia mau itu dengan jumlah orang yang kurang 2%, itu sangat mungkin untuk mengelola narkoba itu. Toh yang 3 juta itu, yang 3 juta orang perkiraan konsumsi narkoba itu tidak semuanya bermasalah. Artinya bermasalah tuh gini, ketika dia mengkonsumsi, dia taruhlah ketangkap masuk penjara gitu, terus hubungannya rusak sama keluarganya, itu bermasalah. Atau dia nggak bisa menghentikan konsumsinya sehingga harus misalnya nyolong gitu, menipu dan seterusnya. Dan itu jumlahnya sangat sedikit. Konsumsi narkoba tidak bermasalah jauh lebih banyak. Misalnya kita bisa ambil contoh deh, banyak banget orang yang Senin sampai Jumat dia ngantor, Sabtu Minggu dia ke bar gitu, minum atau ngiprit deh, minum ekstasi. Itu jauh lebih banyak gitu. Itu yang tidak bermasalah seperti itu. Saya pernah dengar ungkapan narkotika, penggunaan narkotika itu karena kriminal di sini diperlakukannya ya, sejauh ini itu tanpa korban. Iya, betul. Betul nggak? Ini kejahatan tanpa korban. Iya, kejahatan tanpa korban. Iya. Kan? Jadi sebetulnya tidak ada yang dirugikan dari pihak lain. Ada yang dirugikan. Oke, beda dengan nyolong tadi. Tapi kan walau gimana pun, gimana Diko ngejawab pertanyaan ini? Walau gimana pun, kadang-kadang tahu dong, gara-gara narkoba, misalnya kita udah sering mendengar beritanya kan, gara-gara narkoba si A melakukan tindak kriminal yang lain. Tadi contohnya nyolong atau minum. Orang gara-gara habis mabok, minum, berantem, atau ngerusak rumah orang, atau ngerusak mobil orang di jalan. Ya itu tadi. Itu kembali lagi. Itu kan pemicu berarti. Betul, tapi itu tidak berdasarkan bukti ilmiah gitu. Berapa sih jumlahnya orang yang habis minum terus berantem gitu? Kan nggak semua orang gitu. Kalau gitu semua bar ditutup dong sekarang. Kan nggak gitu. Tetap aja sekarang banyak bar. Karena ya orang minum nggak harus selalu berantem. Oke. Gitu. Nyimeng apalagi, orang nyimeng yang males banget berantem gitu. Ngambil air minum aja kagak mau. Jadi sebetulnya buat Patris sebaiknya dipisahkan antara kasus dengan kecenderungan atau tren gitu ya. Menurut saya kalau mau bikin kebijakan narkoba yang benar itu harus kita yang mengarah gaji segala di RC halus. Oke Pat, lanjut Pat. Itu harus berdasarkan data-data ilmiah yang benar gitu. Kayak saya pernah di buku ini juga ada nih yang tadi
jumlah konsumsi bermasalah itu sebenarnya Pernah diteliti nggak itu? ada di laporan-laporan global itu juga sama aja seperti itu. Mana ya? Itu nggak sampai 2% dan itu sangat sedikit banget yang konsumsinya bermasalah gitu. Dan yang bermasalah itu kadang di generalisir ke yang lain-lainnya sehingga ya karena Itu yang di blow up. itu yang di blow up. Oke, kalau itu kan yang Misalnya merugikan. ini deh, Reza Artamevia, kali dia nyolong buat nyabu, atau Faris deh nyimeng buat nyabu, nggak mungkin banget gitu, pasti duitnya dia sendiri kan. Nyolong buat nyimeng misalnya kayak Paris gitu. Nggak mungkin, Nggak kan? mungkin lah ya. Mungkin lah. Benar. Iya. Iyalah. Nggak ada buktinya itu kan. Oke. Ada Nah, buktinya. nah itu kan yang menimbulkan korban pada pihak lain, Pak. Tapi gimana dengan overdosis misalnya? Iya kan? Ada beberapa penggunaan narkotika yang kita tahu orang Overdosis. meninggal gara-gara itu, Ya, orang apa betul. namanya sakit gara-gara Betul. itu. Artinya kan tetap harus ya apa ya? Ya harus dilarang. Atau gini, kebanyakan obat yang menyebabkan overdosis itu kan turunan opioid ya, kayak heroin. Terus fentanyl. Nah, Gitu. itu yang paling banyak menyebabkan overdosis. Kenapa nggak ini ditaruhnya di klinik aja? Dengan di klinik, si orang yang mau nyuntik itu terawasi, dosisnya bisa ditakar. Terus kalau misalnya emang benar-benar overdosis di situ, bisa langsung ditangani. Gitu. oke, artinya Nggak harus dilarang. iya, artinya kan tetap dengan konsep lu tadi itu, jadi negara yang harus ngelola ini, kemudian dikelola kebijakannya bukan pelarangan, tapi dilegalkan dengan pengaturan-pengaturan tertentu kan? Dengan pengaturan. Oke, nah bisa jadi ada orang yang menilai pernyataan lu itu, Pat, bisa seperti kita nyerah dengan kondisi yang ada. Maksudnya gini, kan tadi asumsinya kan narkoba dilarang tapi jumlahnya terus banyak. Artinya kan tidak efektif kan. Lalu kemudian ya udah dah diaturin aja gimana caranya bagusnya. Kalau analoginya dengan korupsi gimana? Korupsi sebagai sesuatu gini, Oke. saya bayangin gini, Gimana? saya nggak tahu apakah ini apple to apple gitu ya, mungkin nggak, tapi saya bayanginnya gini, ini narkoba, ini korupsi dari dulu juga ada, diperangin ya, tetap Tapi ada. kan korupsi bukan komoditas. Hmm. Narkoba kan komoditas yang dikonsumsi orang. Coba kasih analogi yang apple to apple. Ya tadi lah berarti contohnya itu soal rokok lah yang paling oke. tepat ya, oke. Ya gini Tri. Nyerah, ya iya emang harus nyerah, udah 50 tahun men. Gitu, taruhlah 1 tahunnya berapa tadi, 1,9 triliun. Iya. Kali 50 tahun berapa tuh habisnya uang negara? Banyak banget dan itu tidak efektif. Jadi negara harus nyerah, tidak lagi memerangi narkoba, Tidak lagi memerangi narkoba. tapi berdamai dengan narkoba. Bukan berdamai juga, ngatur, diatur. Toh itu benda mati gitu. Jadi analogi tadi korupsi nggak tepat ya. Nggak tepat, Misalnya nggak jadi korupsi ini kan banyak terus diperangi juga tetap nggak habis-habis, ya udah deh damai dengan korupsi gitu ya. Diatur aja lah korupsi gitu nggak gitu Narkoba kan? ini kan barang mati, benda mati. Komoditas. Gitu. Komoditas. Oke. Artinya ya manusia lebih berkuasa ketimbang si benda mati itu dong. Gitu. Ya dia bisa diatur lah. Iya. Gitu. Oke. Nah, apa masalahnya jika orang tetap sembunyi-sembunyi menggunakan seperti sekarang? Apa masalahnya? Masalahnya terhadap akses kesehatannya sendiri. Maksudnya? Jadi gini, kalau sembunyi-sembunyi itu Ya kayak sekarang lah ya. Orang banyak yang sembunyi-sembunyi pakai, mudah-mudahan nggak ke gap gitu kan? ya mudah-mudahan nggak ke gap. Nah, Kita kan nggak tahu nih si orang itu pakai apa nggak, karena dia sembunyi-sembunyi Iya. gitu. Giliran ada apa-apa, ya itu yang masalah. Yang masalah ya ada apa-apa tuh kayak misalnya ketangkep polisi atau overdosis bahkan, itu yang menjadi masalah. Nah, yang pemerintah terutama kesehatan
Kementerian Kesehatan lakukan itu adalah supaya memindahkan setting konsumsi itu dari jalanan, dari underground ke layanan-layanan kesehatan. Jadi Gitu. dari Jadi yang semakin sering orang-orang yang konsumsi narkoba ini datang ke tempat-tempat kesehatan untuk ngambil alat suntik steril, sehingga mereka kenal sama petugas kesehatannya, bahkan mungkin ada medical recordnya juga buat mereka, gitu. Jadi ya mungkin dia akan lebih akrab, kemudian misalnya tes HIV bisa dilakukan dengan mudah, gitu, tes infeksi menular seksual juga dengan mudah. tes yang berkaitan dengan kesehatan Dengan dia lah ya. kesehatan ya, jadi akses kesehatannya jauh lebih aksesibel gitu daripada yang sembunyi-sembunyi. Dan juga kan Udah kayak anak LSM, aksesibel, Oke. akses. dan juga gini Kang, sekarang nih kan kultur di Indonesia narkoba itu tabu ya untuk diomongin, apalagi antara ibu sama anak gitu, orang tua sama anak nggak mungkin ngomongin narkoba kan. Iyalah, dia dilarang. Iya, makanya itu dia. Ketika kalau nggak dilarang, itu akan menjadi perbincangan dan akan ada yang namanya kontrol sosial gitu. Misalnya gue make gitu, pasti kan sembunyi-sembunyi dari lo. Gue nggak mungkin, gue make nih. Gua Enggak, lagi lu make. mah sering depan gua juga make. Nah, enggak gini, balik lagi ke kehidupan sehari-hari nih, macam itu ya. Jadi gini, siapa yang bertanggung jawab kalau kemudian narkoba dilegalin seperti itu? Sementara korbannya kan bisa muncul juga, Pak. Kayak tadi yang overdosis lah, yang ya Betul. Ketika dia ada di fasilitas-fasilitas negara, ya tentu saja negara yang kemudian bertanggung jawab. Kalau sekarang siapa yang bertanggung jawab? Kalau ada kejadian-kejadian kayak gitu. makanya dilarang. Iya dong. Nah, pertanyaannya gini, negara ini bertanggung jawab apa enggak sama masyarakatnya itu? Sekarang kan nggak bertanggung jawab, seolah-olah ya udah itu masalah lu, kenapa lu beli narkoba di jalanan gitu kan? Iya. Nah, ini tuh dalam rangka mengembalikan tanggung jawab negara, menempatkan tanggung jawab negara sesuai dengan ya negara itu sendiri. Oke, kenapa sih narkoba harus ada? Atau Pak, ya ini sebetulnya pertanyaan saya di awal harusnya. Oke, narkoba Gini, itu harus kenapa sih narkoba kan justru jadi perbincangan. Tiap hari saya bilang tadi ada beritanya. Tiap hari orang menggunjingkan soal narkoba, peristiwa-peristiwa banyak terjadi. Selalu banyak yang berkaitan dengan narkoba. Tiap hari loh berita. Iya. Saya pernah ngobrol dengan salah satu redaktur yang mengesankan saya sampai hari ini, redaktur sebuah surat kabar. Dia bilang, iya, saya sering terima tiap hari itu laporan dari reporternya, dari wartawannya, berita tentang narkoba. Mau itu penggerebegan, mau itu penangkapan, mau itu sidang narkoba, mau apa. Tiap hari itu ada. Nah, dia berarti laku banget kan. Dipergunjingkan. Jadi bahan obrolan sehari-hari. Nah, berarti narkoba itu dipakai orang. Iya, dipakai orang. Dipakai orang. Kenapa orang mau makan narkoba? Ya itu Kan bahaya. kan awalnya emang buat pengobatan. Tadi gue bilang 1500 tahun sebelum Masehi itu ganja udah dipakai untuk pengobatan. Terus siapa Avicenna teh? Ibnu Khaldun. Ibnu Sina. Oh, Ibnu Sina itu di kitabnya itu ngomongin soal opium, soal pemanfaatan opium. Gitu untuk pengobatan itu. Artinya ada khasiat. Ya iyalah, makanya dia terus dikonsumsi orang. Jadi dengan kata lain, Pak Trihandoyo nggak akan percaya kalau narkoba bisa hilang. Nggak akan percaya. Dan nggak akan percaya kalau orang bisa, semua orang di dunia ini nggak ada lagi yang pakai. Nggak mungkin. Lu nggak percaya? Nggak mungkin. Maka kemudian jalannya adalah Diatur. diatur. Toh nggak banyak kok yang diatur, cuma 3 juta orang buat di Indonesia ya. Versinya pemerintah kan Iya. ada 3,7 ya. Ya, 3,7 Kurang orang. lebih lah ya, 3 juta lebih orang di Indonesia make. Oke. Dan dianggaplah kalau itu bisa diatur semuanya, jadi negara yang ngurusin, layanan kesehatannya jalan, Ya. orang bisa memastikan dosisnya segimana ukurannya, gitu kan. Nah lalu kan narkoba selama ini ada yang jualan nih, makanya ada pembeli, kan ada yang jual, ya kan, hukumnya jual beli kan, ya nggak sih?
Nah, kalau nanti misalnya negara yang ngatur, yang jual siapa? Negara. Disalurkannya lewat sistem kesehatan negara, entah itu puskesmas, entah itu rumah sakit. Ya begitu caranya. Apa bedanya dengan obat-obatan yang katakan saja sekarang orang kalau sakit dia berobat ke dokter, kemudian dikasih resep, apa bedanya dengan itu? Yaitu adalah mekanisme terbaik dalam menyalurkan narkoba. Obat itu menyalurkan obat, ya mekanisme terbaiknya lewat resep gitu, karena setiap orang kan beda-beda, kebutuhannya juga beda-beda, dosisnya tentu akan berbeda-beda gitu. Anak-anak sama dewasa tentu dosisnya beda. Oke. Gitu, tingkat keparahan seseorang, penyakitnya juga itu beda. Jadi dengan dikelola negara, maka ya mirip gitu ya. Jadi diperhatikan, mungkin nanti berarti harus lewat persepan ya. Harus, ya itu yang terbaik. Yang terbaik resep. Kecuali gini, itu untuk obat. Kecuali gini, ganja. Ganja ya, ini khusus ganja. Karena gini, kalau dalam pengaturan di banyak negara, Uruguay, Kanada, beberapa negara bagian Amerika gitu, itu mereka memperbolehkan warga negaranya nanam di rumahnya sendiri sampai 5 batang gitu. Misalnya. Ada aturannya. Ada aturannya. Kenapa? Karena belum pernah ada orang yang mati kebanyakan ngisep ganja. Belum pernah ya ada di Belum pernah dunia ini ada, ya. belum pernah ada. Gitu. Itu ilmiah. Gitu, sehingga ya orang boleh nanam ganja di rumah. Oke, diaturnya dengan cara seperti itu. Betul. Nah, kemudian masuklah yang tadi ya, obat-obatan itu diresepkan, artinya dokter, bahasa gayanya mah supervisinya medis gitu ya. Supervisi medis. Orang minum alkohol namanya ke dokter. Nah ini juga jadi di dalam buku ini saya memisahkan antara obat-obatan yang sekarang diilegalkan dan obat-obatan yang dalam pasar komersial. Oke, artinya kan ada jenis-jenis tertentu ya. Pasar komersial itu termasuk rokok, alkohol dan seterusnya. Tapi juga misalnya saya ngebahas soal kayak gini. Misalnya kan waktu itu ada wacana ya rokok sampai 50.000 supaya orang-orang berhenti ngerokok. Cukainya dinaikkan. Dan BPJS bisa dari situ gitu. Gini. Penaikan cukai itu justru akan membuat produsen-produsen rumahan itu gulung tikar. Karena apa? Cukainya itu, cukai pajak. Sebenarnya kita yang bayar pajak kan, gitu. Tapi ketika rokok itu diproduksi, dikeluarkan mau dijual, yang bayar cukai itu produsen dulu. Bayangkan misalnya produsen rumahan, mereka harus bayar cukai duluan, ya otomatis nggak akan bisa gitu. Dan ya itu kemudian yang akan bertahan hanya produsen-produsen rokok raksasa saja di Indonesia, ya Philip Morris lah, British American Tobacco, yang kayak gitu-gitu. Dan yang paling parah lagi akan muncul rokok-rokok palsu, namanya rokok rokok tanpa cukai itu. Pat, dengan gambaran yang lu sampein tadi semua, jadi negara mengatur, jadi narkoba itu nggak lagi dilarang tapi diatur oleh negara, bahkan disediakan, dikelola, dijual juga, ada pajaknya, gitu ya. Karena dijual kalau resmi kan berarti ada pajak dong. Ya ada pajaknya misalnya ya. Ini negeri utopia atau apalah nggak tahu ya. Cuma saya ngebayangin berarti itu bakal bebas dong. Maksudnya? Ya orang bebas menggunakan narkoba sejauh dia bisa beli ke layanan kesehatan, bisa apa namanya tadi, belinya di tempat yang ditunjuk lah. Iya, tapi nggak sebebas sekarang. Liberal. Nggak liberal. Gini, perbedaannya antara liberal dan yang saya usulkan ini. Apa itu namanya? Adalah kalau liberal itu dia akan beriklan, akan banyak iklan di mana-mana. Kan banyak iklan gitu. Tapi kalau yang ini yang diatur sama negara itu nggak ada iklannya, Kang. Coba deh, misal contoh metadon, ada nggak iklan metadon? Metadon itu kan sirup ya, sirup. Dia narkotika kan? Narkotika sirup, gitu. Morfin deh, morfin diproduksi dong sama Kimia Farma, nggak ada tuh iklannya.
gitu. Bayangkan sama Karena pendekatannya itu untuk medis ya, untuk kesehatan. Iya, itu untuk kesehatan dan tidak ditujukan untuk mengeruk keuntungan, mengeruk laba yang sebesar-besarnya. Sehingga kalau kita bandingkan dengan Panadol tuh ada iklannya Paramax dan seterusnya karena dia obat untuk komersil, untuk mengeruk laba. Oke. Gitu. Berarti saya punya 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama itu soal itu tadi apa namanya? Bagaimana kemudian ini hari pohon deui. Kela soal barusan itu poinnya bagus, Pat. Bandar. Nah, di soal bandar. Bagaimanapun kan berarti negara yang ngatur. Negara yang ngatur. Selama ini diuntungkan Bandar. itu siapa? Bandar kan berarti. Karena peredaran gelap. Berarti dengan negara yang mengatur ini, nasi bandar di ujung tanduk. Iya. Di ujung tanduk. Karena kalau mereka ya makanya kalau tujuannya penanggulangan narkoba di Indonesia atau BNN cita-citanya adalah meruntuhkan pasar gelap narkoba, ya jalan inilah yang harus diambil. Negara yang harus mengambil alih produksi, penyerahan dan seterusnya gitu. Karena gini Kang, misalnya sabu aja deh. Sabu itu modal untuk 1 gramnya paling cuma 1.000 perak gitu. Dijualnya 1 gram berapa? Sampai 1 juta men. Gitu. nggak ada yang ngatur ya. Nggak ada yang ngatur, harganya suka-suka. Lu kan enak bandar aja kan? Pernah lihat kesaksiannya si siapa tuh namanya? Freddy yang dihukum Gunawan. Freddy kan? Freddy siapa? Freddy Gunawan. Freddy Gunawan. Ya Freddy Gunawan kan? Freddy sorry, Budiman. udah Freddy ganti Budiman. namanya. Almarhum ya. Iya kan? Doi kan Freddy gitu Budiman. kan. Ngambil Inex di Cina berapa gope gitu dijualnya sampai 500.000 di sini. Gitu. Oke. Terus kemudian pertanyaan gue dari dijawab yang pertama tadi. Nah ini terakhir nih. Bagaimanapun negara seringkali bilang penyalahgunaan lahgun yang berbahaya. Oke, narkotikanya sendiri sudah terlarang, terus kemudian banyak disalahgunakan, maka itu yang di treatment. Gimana pendapatmu soal penyalahgunaan narkoba ini? Kalau sudah diatur oleh negara tadi, Udah nggak ada lagi penyalahgunaan. Semuanya pemanfaatan aja. Pemanfaatan. nggak akan ada ya. Nggak akan ada penyalahgunaan. Ya sekarang kayak gini deh. Saya nggak tahu itu kalau menurut saya itu sebuah istilah yang absurd juga gitu kalau untuk saat ini. Gini deh. Kalau untuk obat-obat dengan resep mungkin bisa ya disalahgunakan. Misalnya gini, saya diresepin kodein gitu ya. Kodein makannya 3 kali sehari gitu. Tapi saya makan 6 kali sehari, itu penyalahgunaan dong. Iya. Ya. Tapi misalnya saya beli putau tuh udah ilegal gitu. Mau saya pakai sehari 6 kali, 7 kali, itu apa namanya? Penyalahgunaan. Nggak juga kan? Atau apa itu namanya? Itu absurd itu. Okay. Dan kalau teman-teman pengen baca soal itu, adalah di website Rumah Cemara tulisan-tulisan saya soal itu, soal absurditas penyalahgunaan istilah-istilah itu. Terus soal tes urin dan seterusnya. Oke, saya nggak tahu harus gimana. Yang jelas, ya ternyata dibalik ini semua, guys, anjir. Itu banyak persoalan yang memang nggak kelar juga, seperti juga narkoba yang tiap hari nggak kelar juga. Nah tapi gini Tri, ada juga nih teman-teman yang pengen tahu soal kayak narkoba dasar lah, kayak misalnya ganja tuh kegunaannya apa sih, terus sinte Lu bawa manfaatnya ganjanya? kayak gimana sih? Bawa nggak? Sayangnya gue nggak bawa. Jangan bisa ditewak kurang. Sinte. Jadi mungkin ke depan kita akan ya teman-teman ya, kita akan ngomongin soal itu gitu. Episode berikutnya ya. Kita bakal episode aja. per jenis ya. Misalnya per jenis. bagaimana kita mengetahui ganja itu apa sih? Kandungannya apa aja? Khasiatnya apa? Dan kemudian kenapa dia dilarang? Tetap. Kenapa dia dilarang? Tetap. Terus kenapa harus diatur juga kan kayak gini, gitu. banyak juga yang penasaran Kang, gini. Sabu itu bisa naikin libido loh gitu ternyata. Nge-sex. Buat nge-sex ya. gitu. Ya tapi
saya punya jawabannya sih gitu. Soal Ya itu. tahan aja lah itu. Tahan Itu buat aja. buat bisa jadi spoiler Yoi, kan. yoi. Jadi itu untuk episode berikutnya kita akan bahas beberapa jenis narkotika atau zat aditif lainnya dan Anda bisa akses terus dilihat terus di tayangannya di ya channel Indonesia Tanpa Stigma. Pat, kita sudahi dulu. Oke. Cuma gini, penasaran saya dengan satu pertanyaan ini nih sebetulnya. Sorry-nya nambah D-nya. Jadi kalau misalnya dia diatur, bukan pula berarti dibebaskan sebebas-bebasnya. Bukan. Dengan negara mengelola narkoba, bukan berarti orang semua bakal bebas. Saya jadi ngebayanginnya gini, rokok, tadi Ya, analoginya ya. Rokok dijual bebas rokok kan? kan ada, Anda bisa datang ke waralaba tertentu, di mana-mana bisa beli, Toh di nggak warung semua orang ada. ngerokok. Ternyata di ruangan ini pun, Anda juga bisa jadi nggak ngerokok, nggak semuanya ngerokok. Kan gitu, itu ya maksudnya. Nggak semua remaja yang merokok kan kemudian. Nggak semua remaja merokok, tapi ada sekian persen remaja, katakan aja kalau remaja yang merokok, Iya, kan gitu. itu ada. Jadi maksudnya biar ya sih manfaatnya mungkin ada juga ya, penjara nggak terlalu penuh, dikit-dikit di penjara kan sekarang gitu ya. Kalau artis mah pesohor mah rehab lahnya, rehabnya kita tahu lah banyak beritanya kan soal tebang pilih kayak gitu yang sering jadi pertanyaan orang. Nah, Pat, kita sudahi dulu. Ya. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya soal tadi bagaimana kemudian teman-teman bisa tahu, kawan-kawan Rumah Semara bisa tahu apa sih khasiatnya ganja misalnya, apa sih khasiatnya sabu, apa sih manfaatnya dan apa bahayanya kalau digunakan berlebihan misalnya tetap kan. Itu. Sampai jumpa, saya Tri Rwanda pamit. Saya Patri Handoyo. Oke, ciao.